Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Teman Hera. Kali ini kita juga ketemu lagi sama Dokter Cinde. Halo, Hai. teman baik saya ya dari SMA. Kita mau bahas apa? Kemarin yang waktu Cinde kemarin kita bahas pubertas itu yang nonton lumayan banyak loh. Iya, Artinya pubertas. banyak yang concern ya. Orang tua juga pengen tahu gitu apa yang terjadi gitu. Makanya sekarang saya ajak ngobrol lagi. Kita bahas apa? Kita bahas pacaran. Ya, gitu. Coba ya, Eh, siapa yang udah pacaran? kayaknya kan makin ke sini makin cepet ya anak-anak itu ya dewasanya ya. Dewasanya ya. Heeh. Jadi sebetulnya di usia berapa anak itu punya kebutuhan untuk dekat dengan lawan jenis, Cin? Sebenarnya bukan kebutuhan-kebutuhan ya. Itu kan Mhm. kalau misalnya kita bilang punya kedekatan dengan lawan jenis dan mengenal lawan jenis itu dia dari kecil kan, dari baby dia mengenal ayah ibunya, Mhm kemudian mhm. pada masa-masa balita dia kemudian mengenal temannya, Mhm. ya. Nanti lama-lama dia akan mengenal perbedaan jenis Mhm. kelamin. Mhm. Berarti dalam hal Eee, romance ya ini ya? ya, Nantinya. nanti dia lama-lama akan biasanya nanti pada masa pubertas itu lagi, Mhm. kemudian hormon dia, mulai berkembang, Ya. baru mulai terlihat perbedaan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, kemudian semakin, Mhm. jauh lagi mereka akan punya ketertarikan, apa namanya, terhadap lawan jenis Mhm. misalnya, atau siapapun juga, Mhm. atau bahkan punya kedekatan dengan, orang-orang tertentu. Mhm. Jadi sebenarnya proses kalau tadi dibilang proses pengenalan tentang, lawan jenis dan sebagainya itu sudah berproses sejak dia Sejak bayi, bayi ya? gitu. Mhm. Terus, tadi ada kaitannya dengan pubertas. Berarti masa pacaran anak ini berbeda-beda gitu ya? Iya, Ada yang early banget, mungkin SD udah bilang punya pacar pacar gitu gitu. ya, udah punya teman spesial, ada yang baru SMP atau malah Ada yang nggak SMA. SMA atau Heeh. bahkan ada yang udah Kuliah, kuliah heeh, gitu ya, benar. berbeda-beda. Tapi Mhm. kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut dengan pacaran kan gitu Mhm loh. mhm. Pacaran kan adalah fase pengenalan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Mmm. Makanya biasanya kalau kita dia dari SD kita Mhm. belum sebut tuh, pacar-pacaran, Mhm tapi mhm. siapa sih yang deket nih sama Mhm. kamu gitu. Mmm. Deket sama Mhm. temen, sama anak-anak kita, mana sih yang lebih deket, misalnya gitu. Mhm. Masuk di usia SMP juga biasanya, lebih ke dekatan temanan sih, mana yang lebih dekat. Mmm. Belum, lebih intim ya, Iya. hubungan, yang betul-betul, mengenal secara, pribadi demi pribadi. Perlu diingat pacaran pada masa remaja, karena itu tadi adalah hubungan mengenal, Mhm. itu berarti pengenalannya itu lebih luas dibandingkan dengan pacaran pada masa dewasa. Pacaran pada masa remaja, pengenalan tentang, pertemanan itu, Mhm. lebih dominan biasanya. Biasanya masih temenan main bareng sama Iya. temen-temennya dia, Mhm. temen-temennya saya, yang Mhm. kayak gitu. Dan masih, punya kebutuhan untuk berteman yang bersosialisasi itu, lebih besar dibandingkan pertemanan yang hanya dengan, sepasang, cewek cowok Mhm. aja gitu Mmm. kira-kira. Jadi biasanya sih, Mhm. agak berbeda ya Iya gitu. iya iya. Jadi Te kalau kita lihat ya memang, eee, ya harus kembali ke kitanya juga gitu loh. Kita Mhm. bilang, "Ini temen deket kamu ya?" Gitu. Jadi, Oh. nggak perlu juga kita kemudian klaim sebagai pacar misalnya gitu. Mhm mhm. Jadi dimulai dengan tahapan sebagai, teman yang lebih dekat dengan dari Mhm. teman-teman yang lain, Mhm. misalnya gitu. Ketika anak itu udah mulai serius ya, dia, cuman mau berduaan sama Mhm. dia gitu, punya quality time berdua yang kita sebut pacaran itu. Bagaimana menilai kedewasaan mental mereka
untuk bisa menerima, hubungan baru itu dan konsekuensinya? Oke. Yang perlu paling diingat di dalam pacaran, atau hubungan siapapun sih sebenarnya, tidak harus dalam berpacaran, juga di dalam pertemanan, itu adalah tentang mencintai diri sendiri. Oke. Jadi self love itu penting banget, Mhm. bahwa Mhm. saya ini berharga, bahwa Mhm. saya ini matter, bahwa, Mhm. saya penting gitu loh. Dan kalau saya berharga, saya ini penting, berarti orang di seberang saya Mhm. itu juga sama berharga dan pentingnya untuk dirinya dia. Supaya bisa membangun hubungan yang sehat ya? Betul. Jadi sebelum kita bisa membangun Mhm. hubungan yang sehat, Mhm. kita perlu membangun diri kita sendiri Ya. dulu. Nah, nomor satu ya itu tadi, self, love itu penting Mhm. banget. Mhm. Nah, dengan self love dia lebih percaya diri. Mhm. Kalau dia lebih percaya diri, dia bisa mengerti tentang dirinya sendiri, Mhm. baru nanti bisa masuk ke relationship yang, mengenal orang lain lebih jauh. Mmm. Sebelum kita belajar juga untuk mengenal diri sendiri, Mhm. nah agak sulit kita juga belajar untuk mengenal orang lain. Mmm. Pacaran itu kan tahapan kita belajar mengenal orang lain. Iya. Nah, di dalam pengenalan dengan orang lain, kita juga belajar mengenal diri sendiri, gitu. Mmm. Nah, itu perlu, satu penekanan ya, Mhm. dan dalam mengenal diri sendiri, yaitu mencintai diri sendiri sangat penting, Mmm. gitu. Berkaitan dengan itu ya, dengan self love dulu supaya kita bisa punya hubungan yang sehat. Ada usia ideal nggak anak itu buat menjalin hubungan pacaran ini? Untuk usia ideal, Mhm. ya nggak ada patokannya ya, karena setiap anak bertumbuh, berbeda-beda. Secara Mmm. emosional juga pertumbuhan anak, berbeda-beda. Betul. Karenanya kita harus lihat pendampingannya seperti apa, kalau kita sebagai orang Mmm. tua. Mhm. Misal, ternyata anak ini secara emosional dari SD mungkin ya kelas 6 Mhm. atau, udah mulai masuk di kelas 7 kelas Mhm. 8 ada yang udah mulai lebih dewasa dibandingkan teman-teman yang lain. Ya. Nah, pendampingan kita juga pastinya akan berbeda dengan anak-anak yang, ya belum sedewasa anak ini gitu loh, walaupun Mhm. sama-sama di grade yang sama Mhm. atau di usia yang sepantaran lah kita bilang gitu. Mhm. Jadi ideal atau tidak, itu nggak ada patokan Nggak pastinya ada ya? ya, Heeh. tetapi memang ya paling penting adalah kita ngelihat emosionalnya si anak-anak ini sendiri secara psikologis, Mhm. kemudian, eee eee, kita mendampinginya itu disesuaikan dengan kondisi si anak, gitu. Misalnya? Misalnya ternyata dia 7 grade udah mulai naksir nih gitu kan, Mhm. ya udah, kita juga oke berarti dia nih udah mulai tertarik dengan lawan jenis secara lebih serius. Mhm. Nah, menurut saya yang perlu kita bicarakan dengan anak-anak seperti ini, Mhm. yaitu tadi, mengenal tentang diri sendiri, self love itu tadi, Mhm. terus kemudian, eee mengoptimalisasi pengembangan diri. Kamu suka apa? Kamu senang apa? Kreativitas atau apa Mmm. segala macam, olahraga atau apa, itu yang perlu dibangun sih salah satunya. Karena dengan dia Mhm. lebih kreatif, dia Mhm. mengenal diri sendiri, dia punya pegangan terhadap diri sendiri, dia Mhm. lebih percaya diri. Nah, Mhm. kalau dia lebih percaya diri, maka dia bisa, eee, punya relasi yang lebih sehat dengan membuat set boundaries untuk dirinya sendiri. Dan punya aktivitas Punya positif aktivitas supaya positif. pikirannya Enggak tentang, nggak tentang pacarnya pacarnya aja. aja Heeh. misalnya. Oke, Dan oke. kita perlu masukkan juga ke anak-anak ini bahwa kita perlu set boundaries loh, gitu loh. Mhm. Sampai sejauh mana sih, Mhm. kamu pacaran, bagaimana sih kamu berinteraksi dengan pacar kamu. Mhm. Bahwa, walaupun kita pacaran, tetapi saya tetap punya family, saya tetap punya teman-teman yang lain, Iya, saya betul. tetap punya kehidupan yang lain gitu. Mhm. Dan itu, perlu untuk dipahami bahwa ini kehidupan saya loh, dan kamu Mhm. ini kehidupan kamu. Nah, kehidupan saya dan kehidupan kamu, saya bukan kamu, kamu bukan saya. Mhm. Jadi walaupun kita pacaran, kamu bukan milik saya bukan milik Iya, kamu. iya. Pribadi demi pribadi punya waktu dan ruang untuk bertumbuh. Iya. Nah, konsentrasi kita sebagai parents ya Mhm. tetap pada pertumbuhan itu tadi.
pertumbuhan pribadi demi pribadi. mhm, Jadi, walaupun dia nanti pacaran, dia mhm, tahu batasannya, saya ini masuk ke area dirinya atau dia masuk ke area diri saya ini sejauh mana, mhm. gitu. Tetap ada batasan. Tetap ada Kita perlu batasan tetap punya ruang untuk masing-masing masing-masing bertumbuh. untuk bertumbuh. Oke. Mmm, adakah faktor eksternal yang mempengaruhi? Itu misalnya ya. Jadi, misalnya kedekatan anak laki-laki dengan ibunya gitu ya, sehingga ketika dia dewasa malah teman-temannya udah pada pacaran, dia umur 20 tahun masih santai aja, "Enggak ah, nanti aja." Oke. Sebenarnya bukan karena kedekatan kalau dia kedekatannya itu kedekatan yang sehat, Mhm, biasanya dia, tidak bermasalah dengan, apa, mendekati perempuan lain. oke. Tapi kalau kedekatannya itu, Mhm, kurang sehat, iya, seperti misalnya terlalu melekat dengan ibunya, nah itu seringkali, membuat satu masalah pada saat dia memulai hubungan dengan orang lain, gitu. mmm, Jadi, mhm, eee apa namanya, bukan berarti kalau dia deket sama ibunya terus nanti dianya nggak mau pacaran ya mhm gitu. mhm. Nah, kematangan orang untuk berpacaran juga berbeda-beda gitu. Mungkin Jadi buat dia kaitannya bukan lebih ke kematangan iya, ya. belum menurut dia mungkin bukan prioritasnya dia dulu nih Iya gitu. Walaupun iya gue iya. naksir sama dia, Mhm tapi, enggak mhm ah gue mau, olahraga dulu mhm. misalnya, gue mau kerja dulu gitu, gue masih mau asik-asik nih nongkrong sama teman-teman gue, ya nggak masalah, Oh, itu bagian dari prioritas si anak. Ini dia punya mmm, pilihan, sendiri. mhm mhm. Tetapi memang ya itu tadi, kalau dia punya kelekatan yang sangat melekat dengan ibunya, Mhm. sometimes pilihannya kemudian dia akan membandingkan dengan si ibu, Iya, kan sering terjadi kayak gitu heeh ya. heeh. Eee, "Aduh nggak kayak ibu gue nih," gitu kan. Nih, Heeh. ini kok begini ya gitu loh. Jadi dia akhirnya membandingkan Mhm. antara si ibu dengan si perempuan. Begitu juga sebenarnya dengan yang Anak perempuan perempuan gitu, dibandingin dengan dibandingin dengan bapaknya. bapaknya gitu kan. Mhm. Walaupun banyak juga yang dia akan memilih yang seperti yang dia udah biasa nyaman kan gitu loh. Mhm mhm. Bapaknya kayak gini, nyaman. Nah, tanpa disadari dia Mhm. kemudian memilih orang yang mirip-mirip dengan seperti itu juga Iya sering terjadi gitu. iya. Tapi perlu disadari oleh anak-anak yang Mhm betul-betul mulai pacaran dengan serius, mhm pacaran dewasa kalau saya mhm. bilang, bahwa dia bukan ibu kamu, dia juga bukan bapak kamu kan gitu. Heeh. Dia partner dan teman kamu, teman, Mhm hidup kamu mhm yang selevel dengan kamu gitu. mhm. Itu perlu disadari di situ. Mmm. Ketika anak udah dewasa lalu punya teman dekat dan dia nggak cerita, kita Mhm dengar dari orang lain, mhm anaknya tertutup gitu ya, mhm mhm. kita perlu tanya nggak? Tanya, Mmm, nggak masalah kita tanya, mhm, "Oh ya aku denger gini loh," gitu. mmm, Tapi tentu saja tidak dengan porsi iya, yang kita mhm, nyecer ya, apa iya, tuh bahasa nyecer? Yang heeh, ditanya dibombardir gitu. heeh, Begini dikorek-korek gitu ya, heeh, gitu kan, yang kayak gitu. Tidak dengan porsi yang seperti itu gitu mhm, loh, karena perlu diingat seperti waktu kita bicarakan tentang pubertas, mhm, anak kan mulai belajar tentang privacy. iya, Kalau dia belum cerita ke kita, berarti mhm, dia sedang menjaga privasinya dia dan mungkin dia merasa belum siap dan dia merasa, "Ini belum perlu sih dikenalin ke parents gue," gitu. mhm, Tapi kalau kita mendengar itu dari orang lain, mhm, alangkah baiknya juga kita bertanya, tapi dalam mhm, porsi, "Oh, kamu punya teman dekat ya? Aku denger gini loh dari si A, mmm, si B." Nggak mhm, masalah, tapi mhm, bukan untuk mengintervensi, mhm. ruang privasinya Ketika dia nggak dia. ngaku, biarin aja, Iya, biarin aja. Berarti "Nggak dia aku belum mah," gitu iya, berarti misalnya. dia belum mengakui dia punya pacar kan di kita, Mmm, gitu loh. mhm mhm, Nah, kalau kita punya hubungan yang sehat dengan anak kita, dia mhm, pasti akan membuka diri dan datang ke kita tanpa rasa takut. Tapi membuat orang datang ke kita tanpa mhm. rasa takut itu, artinya kita kan juga anak itu harus percaya dulu dong sama Mhm, aku kita. ingat Cindy pernah bilang juga, nggak boleh digodain. Nah, Heeh, di nanti
mungkin ya waktu dia kecil, dia Mhm, naksir orang atau ada orang mhm, naksir dia, terus kita ikut-ikutan gangguin ya, mhm, godain. mhm, Jadi temen selevel gitu. Nah, mhm, kalau jadi temen selevel, ya itu kan yang teman-teman sebayanya dia gangguin, godain mhm, ya kan. godain. Nah, kita menjadi teman yang lebih dewasa. Iya iya. Teman yang lebih dewasa kan Mhm, menjadi tempat dia untuk cerita, menjadi mhm, tempat dia untuk mungkin bertanya untuk solusi tertentu sampai dia kemudian memutuskan sesuatu. mhm. Tapi kalau kita ikut godain, kita menjadi teman sebaya kan Iya akhirnya iya. gitu. Heeh. Menjadi teman sebaya dia udah punya teman sebaya yang Mhm lain kan. mhm Kita mhm. harus menjadi teman yang lebih dewasa sih gitu. Mhm mhm. Zaman modern ya, maksudnya bukan Mhm. zaman modern, zamannya udah berbeda Beda dengan orang kita tua ya. kita gitu. Sama kita juga beda ya. Iya, Ini jadi orang tua ya, beda gitu. lupa kita. Pesannya apa sekarang ke anak-anak sekarang ini ketika mereka udah mulai kelihatan berdua-duaan aja ke mana-mana? Ya itu, apa, ingat dia bukan milik kamu, Mhm kamu bukan milik dia, mhm kamu adalah kamu, dia adalah mhm dia. Setiap orang perlu untuk mhm bertumbuh menjadi pribadinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan mhm. kamu tidak bisa mencintai orang lain tanpa mencintai terlebih dahulu diri kita sendiri. Iya. Gimana kita nggak kalau bagaimana kita bisa taking care orang lain, Mhm kemudian bertanggung jawab terhadap orang lain, kemudian kita tahu, oh gimana sih mencintai orang kalau kita tidak terlebih dahulu mencintai diri sendiri, mhm taking care terhadap diri sendiri dan sebagainya. mhm Jadi, menurut saya mhm yang paling penting itu mhm. adalah kembali ke diri sendiri dulu dan itu yang perlu diingatkan berulang Ke anak. kali Mhm. ke anak. Kamu harus punya waktu untuk diri Untuk kamu diri kamu sendiri, sendiri. ya, untuk keluarga Iya, juga, untuk heeh. teman-teman kamu Mhm gitu loh. mhm, Pada oke. saat kemudian dia menjadi dunia kamu atau kamu Mhm menjadi dunia dia dan kamu nggak punya waktu dan ruang untuk orang lain, mhm. relationship itu menjadi tidak sehat. Nah, Mmm. relationship yang menjadi tidak sehat Mhm. itu punya resiko yang lebih panjang lagi ke depannya. Gitu, Mmm. resiko untuk Mhm. misalnya apa abuse, ada Mmm. abuse, terus kemudian yang satu merasa demanding dan sebagainya, bahkan Mhm. kekerasan itu juga bisa Mhm. gitu. Itu sangat beresiko sekali ke depannya. Tetapi pada saat kita bisa membangun diri sendiri dalam relationship yang sehat Mhm. dan kita punya kepercayaan diri, kita teguh, maka kita tidak demanding dengan orang lain. Relationship itu jauh menjadi lebih sehat karena menjadi equal kan, Mhm. gitu. Pesan dalam hal seksualitas, ngomongnya gimana? Nah, sama seperti dalam physical intimacy kita bilang. Jadi pada saat masa remaja, itu Mhm. tadi salah satunya kita harus bisa set boundaries secara physical intimacy. Misalnya nih, oke kita gandengan tangan mau, bisa. Oke pelukan oke, rangkulan oke gitu. Tapi apakah hanya sejauh itu atau mau yang lebih jauh lagi? Kamu perlu tahu, kita perlu anak-anak itu juga perlu belajar bahwa ada resiko-resikonya. Physical intimacy yang lebih jauh, yang dilakukan lebih dalam lagi, itu Mhm. punya resiko, berbagai hal dan salah satunya misalnya, Mhm. kehamilan di usia muda Iya. dan kalau kamu ada kehamilan di usia muda, berarti kamu juga udah mulai bertanggung jawab terhadap orang lain lagi nih, gitu. Bukan hanya pasangan kamu, tapi ada orang di luar, diri kamu yang kamu harus bertanggung jawab di situ. Nah, itu perlu kita jelaskan. Lalu resiko yang lain apa? Penyakit Perlu ngancem nggak? kalau menurut saya sih nggak perlu diancam. Karena gimana pun Awas ya, juga gitu. Jangan sampai gini, gitu kan? karena itu pilihan. Kan seorang dewasa, dia kemudian memutuskan pilihannya sendiri. Mhm. Artinya kita juga perlu belajar membuat anak itu dewasa dan mengerti, memahami, dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tapi kita perlu buka segala resikonya. Seperti kehamilan, kemudian tadi penyakit menular seksual. Kita Mmm. juga perlu belajar tuh, kasih tahu kalau perlu.
kasih lihat mhm. gambarnya, ini loh penyakit menular seksual pada saat hubungan intim seksual dilakukan dengan tidak aman dan sebagainya. Itu di usia yang sangat muda. Di usia yang sangat muda tertular ini Mhm, misalnya, apa, tertular virus yang A, nanti mhm, suatu saat nih pada perempuan itu bisa kemudian menyebabkan resiko kanker serviks misalnya dan sebagainya. Nah, mhm, keterbukaan itu diperlukan sehingga anak-anak itu juga tahu, mhm, eee, apa, mau membatasi dirinya sendiri sejauh mana. Dan penting sekali untuk mengajarkan ke anak untuk kamu nggak apa-apa loh bilang no. It's okay to say no gitu mhm, terhadap pasangan kamu. Bukan mhm. berarti kamu nggak sayang sama Iya dia iya, dan bukan berarti dia nggak sayang sama kamu gitu. mhm, Tapi ingat terlebih dahulu kamu harus sayang sama diri kamu sendiri kan ya. Perlu mhm, kesiapan dan kematangan secara emosional pastinya untuk mhm, hubungan yang lebih jauh lagi gitu. mhm, Dan itu perlu dibuka sih kalau menurut saya. mmm. Perlu banget kah kenal dengan pacarnya si anak? Perlu banget? Oh iya ya, kalau Mhm, saya sih menurut saya sih perlu mhm. banget. Tapi ya itu harus dimulai dari si anak dengan terbuka kan. Kita nggak bisa Mmm, paksa-paksa kan gitu loh. mhm. Nunggu anaknya mau Nah, ngenalin gitu? iya, nunggu anaknya mau Oh, mengenalkan. heeh heeh. Karena mungkin dia juga merasa nggak yakin sama si ini Mhm, pacar kan gitu. mhm, Gue cuma teman-teman deket doang nih atau mhm, apa gitu loh, nggak mau juga. Atau kita koreksi juga ke diri kita. Terus mhm, kemarin-kemarin tuh kalau dia kenalin temennya, sikap saya nih gimana gitu. Tadi goda-godain nggak gitu kan. mhm, Atau saya langsung bikin ancaman A, B, C. Awas ya kamu kalau gini. Ini nggak boleh ya. Ini gini gini mhm, gini. mhm, Ya, dengan sendirinya anak-anak kemudian, akan bikin boundaries juga untuk dirinya, "Wah, gue udah diancam nih sama nyokap gue, gue udah diancam nih sama bokap gue nih, gini gini, awas nih ya mhm, kalau gini, awas ya gini." mhm, Kecuali, dalam konteks lucu-lucuan, tapi kadang-kadang kita lucu-lucuan tuh juga, sering dianggap serius kan mhm, sama mhm, anak-anak. mhm, Nah, saran saya kalau kita masih punya waktu untuk pergi berdua sama anak atau jalan-jalan mhm, atau apa segala macam, hal-hal seperti itu diberi masukan. Atau mhm. masukannya dalam bentuk cerita, cerita tentang kita waktu dulu kita pacaran, gitu kan bisa. Oh, iya iya Itu iya. kita, ah ya dulu tuh kayak dulu tuh kalau kalau saya ya ke anak saya tuh bilang gitu, "Ya, dulu tuh mami SD, mami tuh Mhm, pernah suka loh sama si cowok itu. Terus mhm, dulu mainannya itu ya, gitu, pakai bolpen terus diputer-puter gitu, terus kira diputer, tuh orang yang duduk di sana, "Oh berarti yang suka sama kamu siapa?" Kayak gitu, pokoknya konyol gitu deh, gitu heeh, kan. Terus waktu mami, mulai SMP, mami tuh suka sama ini. Terus dulu zaman tuh masih surat-suratan nih, gitu. mhm, Pertama kali dapat surat, aduh takut banget. Terus pertanyaannya kenapa takut ya gitu kan, mau cerita takut, mau heeh, ini takut, semua takut, jadi perasaan-perasaan itu ada. Nah, kita bisa menceritakan itu kepada anak sehingga pada saat anak mengalami hal tersebut, mhm, mengalami perasaan itu, dia tidak lagi menjadi, "Gue jadi orang aneh ya?" Atau apa, itu biasa, that's biasa, itu mhm, hal normal yang terjadi, mhm kamu mhm, tidak perlu takut, kamu bisa cerita juga loh sama aku. Jadi mhm, sebelum, bahwa apa yang pengalaman kamu itu, aku juga pernah ngalamin, tapi kita nggak perlu suruh dia cerita dulu. iya Biarkan iya kita iya. cerita dengan Kita versinya sharing dulu kita, ya, sharing supaya dia dulu, nyaman. supaya dia nyaman Mhm, gitu. Bahkan mendekati dia masa dewasa, mungkin kuliah, terus kemudian apalagi yang sudah pergi, sendiri ya, mhm, kuliah jauh ke kota mhm, segala macam, kita perlu sih menceritakan kalau menurut saya, mhm, pengalaman kita juga atau physical intimacy kita yang lebih jauh, mhm. dengan, versi kita, dengan, apa namanya, rasa yang pernah kita rasakan dan sebagainya, supaya dia paham bahwa, proses itu, ada dan terjadi pada Pada setiap setiap orang, orang, pada orang gitu. tuanya juga. Pada orang tuanya juga. Apa yang musti kita lakukan ketika pacaran goes wrong? Anaknya jadi murung, yang tadinya ceria jadi murung, nilai sekolahnya turun, gitu. Nah, itu tadi, kalau kemudian, semuanya itu jadi gini, pacaran tuh kan membangun relationship. Iya,
mhm, Bangun relationship itu happy dong, harusnya. gitu Iya, kan. mhm, Jadi kita happy, kita kenal mhm, sama orang baru, kita mhm, mengalami adventure yang baru, mhm, dan sebagainya dan sebagainya. Pada mhm, saat kemudian itu kebalikannya, nah kalau anak ini tahu tentang self love, dia mhm, mengerti tentang, mhm, kepercayaan diri, terus dia mhm, punya mengembangkan dirinya sendiri, mhm, dia tahu it is something wrong. mhm, Gitu loh. Pada saat dia tahu ini something wrong, dia mhm, kemudian memberi kita apa, memberi evaluasi terhadap hubungan tersebut. mhm. Itu sehat atau tidak, kan gitu. Nah, kita juga bisa ajak bicara untuk memberi evaluasi pada si anak ini Oh, gitu loh. heeh, "Coba deh kamu pikirin," gitu kan. mhm, "Kamu mau seperti ini? Perasaan ini mengenakan nggak?" Gitu. mhm, Atau mhm, seperti apa? Coba, kamu mungkin terlalu banyak nih, waktunya sama dia gitu. Coba kamu main dulu nih sama teman-teman kamu, nonton sama evaluasi ya? teman-teman, Oke, oke, mengevaluasi satu hubungan tersebut mhm, gitu. Jadi sampai kemudian anak itu memutuskan sendiri apakah dia akan keluar dari, relationship tersebut mhm, atau dia tetap bertahan tetapi dengan memperbaiki kondisi, kan itu bisa mhm, beda-beda gitu. Tetapi, mhm, kesadaran bahwa menjadi diri sendiri itu, I am happy, aku mhm, dicintai, aku mencintai itu kan mhm, sesuatu yang joy ya iya. gitu. Kapan kita, harus tarik anak dari sebuah relationship yang nggak bagus? Kita udah evaluasi, anaknya masih menjalani hubungan yang nggak mengenakan itu, kapan kita harus tarik? Selesai kayaknya, nggak bisa nih kamu. Iya, karena kalau dia, sudah mulai takut, dia sudah mulai kita lihat ya itu tadi, eee kehilangan dirinya sendiri ya gitu loh, kehilangan Mmm, waktu untuk mhm, dirinya mhm, sendiri, saya rasa kita perlu untuk membuat batasan, mhm. terutama pada anak-anak yang masih di usia remaja ya Iya, gitu. Agak beda dengan, pacaran dewasa yang kita bisa mengintervensi tapi untuk menarik, full back itu mhm, agak lebih sulit iya, dibandingkan karena mereka udah, eee, apalagi yang udah kerja heeh, yang ini udah ya di luar di radar luar kita, radar kita kan heeh, dia udah ininya. Walaupun kita masih bisa terus bikin relationship dengan si anak, kan mhm, itu pentingnya di situ. mhm, Tetapi pada anak-anak remaja, pada saat dia sudah tidak menjadi remaja lagi, nah itu perlu kita pertanyakan sih, mhm, gitu. Youth ya, kehilangan mhm, iya, keceriaan gitu loh, kehilangan, joy-nya gitu. Nah itu sih, mhm, perlu kita kasih, batasan. Tetapi mhm, juga tidak dengan cara yang, eee marah-marah yang ini ya, karena mhm, itu kadang-kadang menakutkan. Ada satu kisah kemarin baru kira-kira mhm. 2 minggu yang lalu, Nah, aku senang nih kok Dokter Cindy udah ceritain kisah contoh-contoh, karena memang lingkungannya di situ gitu ya, kita bisa belajar dari contoh yang real gitu. Gimana jadi, gimana, Cin? 2 minggu yang lalu Heeh, ada satu parents kemudian cerita ke saya, jadi mhm. anaknya itu pacaran nih sama satu orang, tapi, pacarnya ini nih sangat demanding banget sama si cewek ini. Mmm, Tapi demanding-nya itu kalau dilihat di kulit luar, itu tuh, bagus ya dalam tanda kutip, misalnya ngasih bunga, ngasih ini, apa, perhatiannya yang, full banget di sekolah lah, mhm. di ini, segala macem gitu. Tetapi si anak ini, selalu diawasi oleh si pacar gitu loh. "Oh kamu jalan sama siapa?" Gitu, jalan sama laki-laki lain tuh udah Posesif diginiin, ya posesif jadinya. banget gitu Heeh, kan. heeh. Terus yang, apa namanya, menurut orang tuanya ini setelah pacaran 1 tahun, si Mhm. anak ini nih jadi gampang nangis, si cewek ini. Ini naik kelas 3 nih si anak ini, 3 3 SM SMA. Terus, gampang nangis segala macam, akhirnya mhm. ibunya ajak ngomong, si anak ini terus bilang, "Iya, si pacarku tuh gini gini gini." Terus ditanya sama ibunya, "Kamu mau selesai apa enggak sama dia?" "Iya, tapi aku nggak tahu caranya ngomong gimana." Jadi rupanya dia sendiri Oh. pengen menyelesaikan hubungan itu, Oh gitu tapi ya? dia nggak ngerti cara ngomongnya gimana, Mmm, gitu. Dia mhm, takut mau ngomong, mhm. apalagi kalau cuma berdua. Iya, iya, iya. Nah itu, Akhirnya, heeh, bapak ibunya ini heeh. panggil si pacarnya ini. Jadi dia Oh, mengambil alih peran, kemudian ngomong ke, anak ini gitu heeh. loh.
bukan, "Kamu harus putus," oh enggak, Heeh. diajak ngomong, gini gini dan segala macam, Mhm. diajak, minum-minum, Mhm. kopi, teh, Mhm. gitu-gitu segala macam ya, sambil, santai, terus dibilang, "Iya, ini mau ngasih tahu," ini bapaknya nih akhirnya Mhm yang ngomong mhm ke mhm. si cowok. Mhm. Oh, mau ngasih tahu, "Kamu udah dulu ya sama anak Om," gitu. Mhm. "Wah, kenapa? Gini gini gini." Ya karena, dia perlu konsentrasi kan mau masuk kelas 3 Mhm. SMP SMA, mau Mhm. lebih konsentrasi untuk, kuliah, kalian temenan aja. Jadi nggak perlu pacaran gitu. Apa namanya, jadi dia ambil alih peran itu dan yang memutuskan hubungan itu adalah orang tuanya akhirnya. Nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa juga gitu. Dan Mhm. karena si anak ini nggak berani, si anak cewek ini. Ya Mmm. dia udah pacaran udah setahun gitu. Mhm Nah mhm. memang hubungan yang nggak sehat, membuat ya tadi saya bilang, semakin lama kalau kita nggak bisa evaluasi dan kita nggak bisa set boundaries, kadang-kadang kalau kita terlanjur terbawa, ya Mhm. itu tadi, ada abusive dan sebagainya. Itu Mhm. abusive secara emosional dan si anak juga nggak ngerti, si pacar juga nggak ngerti Mhm gitu kan. mhm Bahwa mhm. yang namanya pacaran, cemburu, ingat bukan milik saya loh gitu. Jadi dia masih bisa berteman dengan orang lain. Dan Mhm. begitu juga saya, dan itu juga apa, sebenarnya juga terjadi pada saat kita sudah menikah. Kita Mhm. masih bisa berteman dengan orang lain dan sebaliknya juga. Mhm. Bahwa, kepercayaan itu, sesuatu yang perlu kita pelajari dan kita olah perlahan-lahan, Mhm. sampai nanti kita dewasa Mhm. terus dan kita sampai tua tetap akan seperti itu. Jadi, di kasus ini akhirnya orang tuanya yang bilang ke si cowok untuk, Mhm. selesai dulu sama si cewek ini. Mmm. Itu Ah, untungnya kedekatan anak dengan orang orang tua tua, ya. Orang tua betul. bisa bantu Orang tua bisa gitu. bantu, Heeh dan heeh. kita juga membantu dengan sesuai porsinya kan, Mhm. gitu. Jadi, "Kamu temenan aja ya dulu ya," gitu. Mhm. Apa, "Nggak usah pacaran dulu sama anak Mhm. saya," gitu kan, bla bla bla. Mhm. Udah, jadi dia juga nggak merasa disalahkan, nggak Mhm. merasa di ini. Walaupun berapa bulan kemudian ternyata si cewek ini kenal sama cowok lain terus pacaran. Si cowok ini merasa, "Wah, ini nih, gini gini gini, Bohong nih, diomongin nih, bukan bukan belajar nih, belajar nih, gini gini." heeh. Jadi mulai diomongin lagi nih, digosipin lah si cewek ini. Nah, Mmm. pada saat dia digosipin segala macam, kita juga perlu ngomong ke si anak ini bahwa Mhm. that's, hal yang lumrah, hal yang wajar juga Gitu ya. kamu diomongin hal yang buruk Mhm. dan sebagainya. Karena orangnya kecewa Karena kan. orangnya kan kecewa gitu, kita Mhm. juga perlu ngerti dan Iya iya. kamu belajar untuk tidak menanggapi. Mhm. Belajar menanggapi mana yang perlu ditanggapi Mhm. dan belajar menanggapi yang tidak perlu ditanggapi, yang nggak perlu kita tanggapi gitu Heeh. loh. Jadi kita belajar untuk memilah itu gitu. Mhm. Akhirnya dia ya pacaran lagi sama orang lain dan jauh lebih sehat pacarannya sih gitu. Mmm, mhm. Si anaknya jadi ceria lagi Mhm. dan sebagainya. Jadi kita bisa ngelihat tanda-tandanya dari situ. Mhm. Dan jangan ragu untuk intervensi kalau memang kita melihat sudah waktunya diintervensi, kayak tadi anaknya kan takut ya untuk Mmm. ngomong. Iya Makanya iya. kita tanya dulu, "Kamu ini sebenarnya gimana?" "Aku sebenarnya mau putus tapi nggak berani ngomong," gitu. Berarti Oh. kan dia sebenarnya mau putus kan, Mhm. gitu loh. Mhm. Dia Cuma butuh memang dia pertolongan. pertolongan Oke gitu. oke. Karena Baik. gimana pun juga kan dia masih remaja ya, Mhm. gitu. Lanjut dari ini ya, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Tadi kan dia akhirnya minta tolong orang tuanya gitu. Mhm. Sekarang anak yang, dikejar-kejar anak lain yang, dia suka tapi anaknya nggak mau gitu loh. Mhm. Nah, anak sana kan serem ya gitu Bener karena bener ditolak kadang bener. nggak mau, terus jadi apa, musuhin lah apa, ya kalau musuhin doang, kalau yang Kalau lain-lain yang ya lain ya, heeh. betul, heeh. Gimana Eee, harus bersikap gitu sebagai perempuan atau laki-laki yang ada orang suka sama kita tapi kita nggak mau sama dia. mhm, dan itu perlu kita, apa ya, anak itu perlu memberi satu ketegasan Mhm. kepada orang yang menyukai dirinya ya, dia tahu gitu, Mhm. dikejar terus di ini Kejar dan, terus, ditelepon terus. ditelepon terus dan kadang-kadang gitu dia masih terus berusaha nelfon segala macam karena anak kita tidak bersikap, tidak memberi sign yang jelas gitu loh, memberi, satu kepastian Mhm bahwa, "Oh, mhm. mohon maaf ya," gitu. Mhm Nah, mhm.
berkata-kata, "Maaf ya, aku tidak bisa menanggapi perasaan kamu." Iya, Dengan cara yang seperti itu tuh, itu perlu, gitu. Jadi bukan juga dengan cara menghindar atau mhm, dengan cara yang, "Pokoknya mau," gitu, yang maksudnya yang keras yang ini, mhm, tidak perlu juga dengan cara seperti itu. mhm, Kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih halus dengan minta maaf, "Maaf saya tidak bisa menanggapi perasaan kamu," gitu, mhm, dan memang tidak bisa gitu. Jadi pada saat dia kemudian terus-menerus melakukannya, kita juga akan tetap menolak. mhm. Misalnya dia kasih kita bunga, misal ya, Iya, mhm. bunganya balikan aja. Jadi Itu dia tahu. Nah, terus pada oh, saat kita menerima pemberiannya, heeh. berarti kan dia memberikan Oh, satu, iya iya. "Loh dia terima loh, Diterima kok, diterima dikasih kok, ini diterima diterima terus. terus," Oke gitu. oke oke. Sekali, 2 kali mungkin oke, tapi udah sampai 5 6 Mhm, kali kita terima terus hadiahnya, orang bisa berpikir beda jadi kan, kembaliin gitu. aja ya? Jadi kembalikan aja, "Terima Oh, kasih," gitu, "tapi saya nggak bisa terima." mhm, Hadiah dari kamu, gitu. mhm, Karena saya tidak bisa menanggapi perasaan kamu, gitu. mhm, Dan itu perlu sih kalau menurut saya. Kadang-kadang kita, nggak mau orangnya tapi hadiahnya kita terima. mhm Itu mhm, suka sering terjadi gitu. mhm, Dan itu nggak sekali 2 kali, mhm, terus kalau sekali 2 kali oke kita dikasih apa sekali, mhm, atau dikasih oleh-oleh dari sini sekali, 2 kali, mhm, it's okay, kita sesama teman juga kayak gitu. mhm, Tapi kalau udah, yang lebih spesifik, ya seperti mhm, bunga kan nggak setiap orang ya kita kasih mhm, bunga gitu, atau di momen-momen tertentu misalnya di Valentine atau apa segala macam, dia terus kasih kita, terus ini, berarti, itu ada something yang perlu kita tanyakan, "Kenapa sih kamu kasih ini saya?" Gitu. mhm Kalau dia ternyata, mhm, "Enggak, gue mau ngejar kamu nih." Nah, kita mhm. tanya sama diri kita sendiri, kita akan memberi peluang ke dia untuk mengejar kita atau kita memang nggak mau gitu. Kalau nggak mau ya harus beri alasan yang jelas dan batasan yang jelas. Oh, oke, itu poin penting juga ya. Kembalikan ya Kembalikan barang-barang dengan baik-baik ya. dengan baik-baik ya. Jangan diterima terus. Orangnya nggak mau tapi barangnya Barangnya diterima kita terima terus terus. kan. Heeh. Terus lucu tuh saya inget ya dulu ada yang pacaran gitu. Heeh. Dikasih handphone, dikasih apa gitu. Mhm. Itu putus pacaran diminta lagi dong Oh barangnya. iya, biasa Iya kayak kan? gitu juga ya. Iya, begitu putus, "Balikin barang gue," Balikin barang. gitu. Repot tuh ya. Iya. Heeh. Jadi kan ya makanya sebelum kita pasti dan kita yakin bahwa kita akan menanggapi perasaannya, ya barangnya tidak perlu kita terima gitu. Oke Mohon maaf ya oke, gitu, heeh. dengan Iya cara iya baik-baik iya, gitu. heeh. Sekarang putus cinta nih, Cin. Oke. Yang legowo memang pengen putus, selesai. Tapi kan Mhm. ada pihak yang kadang-kadang nggak Nggak mau mau. nih, gitu ya. Itu sebagai Betul. orang tua gimana nih anaknya depresi, temennya hilang gitu, temen Oke. deketnya? Nah, beri waktu juga untuk grieving kan, gitu loh. Putus cinta seberapa pun juga ya, biasanya ada proses grieving kan, ya, ada Iya. proses untuk berduka Mhm terhadap diri sendiri. Pasti ada mhm. yang dia tangisi. Dan paling sering terjadi adalah menyalahkan diri sendiri. Oh Depresi gitu ya? biasanya terjadi pada saat, mereka putus, kemudian dia merasa, "Gue kurang baik, gue kurang ini, gue kurang itu." Itu menyalahkan diri sendiri. Makanya penting sekali yang namanya self love, Mhm kepercayaan diri, itu penting sekali bahwa pada saat saya membangun relationship dengan seseorang dan mhm. kemudian relationship itu tidak berjalan, itu bukan karena salah saya, bukan Iya karena salah dia, iya. gitu. Oh, mhm Memang ini relationship-nya tidak bisa berjalan, terus. Jadi bukan karena salah siapa-siapa, gitu. Relationship itu ingat, itu karena 2 orang karena 2 mhm orang itu kemudian terjalin. Kalau kemudian itu tidak berjalan, berarti karena dua-duanya kan, gitu loh. mhm Dan itu bukan karena salah, gitu. mhm. Bukan karena salah, bukan karena benar, gitu kan. Jadi, perlu waktu dan perlu untuk dibiarkan. Udah tahu mau di-stop dulu? Iya. Oke teman-teman kita lanjut lagi ya. Masih dengan tema pacaran gitu. Oke Cin, kalau kita jadi orang tua itu salah satu ketakutannya adalah anak kita perempuan nih, pacaran sama cowok yang usianya jauh lebih tua. Oke. Bilanglah 7 tahun, 10 tahun gitu. Mhm. Gimana kita nanggepinnya? Apakah itu benar-benar menakutkan? Kalau saya pribadi sih enggak ya, Enggak? enggak. Heeh. Itu kan kalau kita melihatnya, eee, ini perempuan pacaran dengan
laki-laki yang jauh lebih tua. Iya. Tapi di pihak laki-laki berarti kan dia pacaran dengan orang yang jauh lebih muda kan? Iya. Iya. Tapi kan pacaran juga tidak ada rules-nya kita harus seumuran kan Mhm. gitu. Sometimes yang namanya kalau kita berbicara hati, kita kan tidak bisa menentukan usia Mhm. sebenarnya. Dengan siapa kemudian kita klop, dengan siapa Heeh. kemudian kita bisa membangun relation yang sehat gitu. Mhm. Banyak juga relation yang, seumuran, tapi dia tidak sehat jadinya Iya. gitu. Mhm. Jadi tidak membuat, satu kepastian bahwa yang lebih tua atau yang lebih muda Mhm. atau seumuran itu menjadi, satu kendala tertentu Mhm. gitu. Mungkin ketakutannya jadi orang tuanya yang cewek adalah, "Aduh jangan-jangan kawinnya cepet nih, nggak sempet kerja, nggak sempet apa, langsung diajak nikah." Oh, iya, tapi kan kalau dia bisa membangun dirinya sendiri, Mhm. dia perlu tahu bahwa kamu tuh perlu mandiri. Itu yang Mmm. perlu kita tanamkan ke si anak, Mhm. bahwa menjadi perempuan atau menjadi laki-laki sekalipun, itu harus menjadi pribadi yang mandiri. Banyak juga loh sekarang laki-laki yang dia tidak mandiri kan, gitu. Tetapi, kita harus lihat konteks di situ, bahwa kamu harus bisa menghidupi diri kamu sendiri Mhm. apapun yang terjadi, Mmm. gitu. Jadi suatu hari kemudian kita kerja, kita kan juga kadang-kadang memutuskan berhenti Iya. bekerja kan, Mhm. atau memilih pekerjaan Mhm. yang, lebih fleksibel waktunya untuk mengurus keluarga dan sebagainya. Mhm. Tetapi kita tahu di dalam hati kita, kalaupun nggak ada suami saya, nggak ada, pasangan saya tetap bisa menjadi pribadi yang mandiri. Iya. Gitu, itu yang penting. Jadi keputusan kita untuk tidak bekerja atau kemudian mengganti profesi kita menjadi yang lebih fleksibel, itu adalah keputusan bukan karena takut, tapi keputusan yang kita putuskan secara matang bahwa itu pilihan kita dan kita tidak menyalahkan siapapun. Bahwa kalau nggak ada suami saya pun, saya tetap akan bisa mandiri menghidupi diri Mmm. saya sendiri dan menghidupi anak-anak saya, gitu. Mhm. Saya Mhm. punya cara untuk itu, Mhm. gitu. Nah, itu yang penting, apa namanya, untuk orang-orang yang pacaran sudah masuk ke tahap yang lebih, serius Mhm. lagi, Mhm. gitu loh. Jadi menurut saya sih kita juga perlu sebagai orang tua memberi masukan kepada si anak-anak ini, baik Mhm. perempuan maupun laki-laki bahwa kalian tuh harus mandiri, Mhm. Mhm. gitu. Jadi nggak perlu takut ya pacarnya jauh lebih tua gitu ya, asal Iya, kita tanamkan ke anak-anak ya itu, kemandirian itu ya. iya betul. Ah. Dan bahwa kadang-kadang yang jadi Mhm. masalah, justru kenapa sih menikah cepat atau apa, karena menikah jadi tujuan. Iya. Sometimes itu kita hidup, pernikahan menjadi satu tujuan, bahwa itu menjadi satu pola. Mhm. Kecil lahir, kemudian kita sekolah, tahap Mhm. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya Mmm. anak. Itu menjadi satu pola, satu Mhm. pattern. Bukan satu perjalanan yang itu menjadi pilihan saya, gitu. Mhm. Jadi kayak misalnya anak-anak sekolah, dia taunya cuma lurus aja, sekolah aja gitu. Iya. Tapi apakah kenapa sih kamu mau sekolah itu, kenapa kamu sekolah itu perlu, itu kita juga nggak pernah jelaskan ke anak gitu loh. Beda sama mungkin di masa yang lebih lampau di mana orang-orang yang bersekolah itu sulit, Mhm. dia tahu betul, "Gue mau sekolah untuk apa?" Gitu. "Gue pengen tahu ini, gue mau Mmm. belajar ini, gue nantinya mau kerja ini, gue nantinya mau Mhm. ini," gitu. Mhm. Itu dia punya tekad yang berbeda dengan orang yang udah kita cemplungin begitu aja, apa dia tahu kenapa saya perlu bersekolah, gitu. Mhm. Nah, pada saat dia punya pattern, punya pola, dia akan berpikir selesai itu ya, habis ini gue kerja, habis kerja gue nikah, habis Mmm. nikah gue punya Punya anak, anak. Heeh. gitu kan. Terus nanti baru masa pensiun gitu. Mhm. Berpikirnya itu, Mhm. eee, apa ya, ya sudah terpola gitu. Mhm. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang kemudian, ya kan gue udah nggak butuh apa-apa lagi, calon suami gue udah kaya raya misalnya. Mhm. Wah, dia bisa menghidupi gue dan anak-anak sampai berapa turunan misalnya, gitu Mhm. kan, atau apa. Jadi gue nggak butuh apa-apa sih, gini-gini, ya udah deh nikah aja, ada juga yang seperti itu, Mhm. gitu. Mhm. Tapi keputusannya kemudian diambil hanya karena, ya udah nikah aja gitu, hanya karena
polanya udah sampai di sini, sebenarnya gue Mhm, nikah nih butuhnya buat apa ya, mhm. ini, sudah checklist-nya udah terpenuhi, ya udah nikah. Jadi, mmm, Itu juga ya kayaknya. Jadi orang tua itu perlu berpikir bahwa ketika anak pacaran itu, jangan berpikir langsung bahwa, "Oh ini nikah nih." Tapi iya. anggap itu sebagai fase Fase, pertumbuhan ya kan? betul, Heeh. dan kita akan Pengenalan diri, pengenalan mengenal orang diri, lain, betul, sharing yang kayak gitu betul, ya? dan pada saat kemudian Mhm, kita menikah, mhm, perkenalan itu tidak berhenti loh, gitu loh. ya, Perkenalan itu tetap terjadi, mhm, terjalin, dan terus-menerus sampai kita nanti, eee eee, pisah, entah karena apa gitu loh, mhm, entah karena kematian, entah karena kemudian kita tidak sejalan ya, lagi atau mhm, apapun. mhm, Tetapi pertumbuhan itu mhm, tetap terus terjadi dan pengenalan itu tetap terus terjadi. mhm, Jadi bukan berarti kemudian pernikahan itu menjadi satu akhir bahwa, "Oh, ini udah selesai nih masa perkenalannya, ya kita nikah." Oh, no, kita terus belajar untuk mengenali karena gimana pun juga kita kan bertumbuh. Saya menjadi pribadi yang terus bertumbuh, suami saya menjadi iya. pribadi yang terus Terus bertumbuh, terus dan di-adjust ya? terus kita terus adjust, kita terus Mhm, melihat, oh iya, dia akan menjadi pribadi yang bertumbuh pasti ada perubahan dong. Begitu mhm, juga dengan saya gitu. Nggak usah secara emosi dan, psikologis, tapi mhm, juga secara fisik kan kita juga pasti berubah kan mhm, gitu. mhm. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita pahami betul gitu. Pada Mhm, saat mhm. kita pacarannya itu, makanya ada orang yang kemudian memilih, "Gue mau pacaran terus sampai tua," gitu ya. Karena pacaran itu adalah, ya itu tadi, untuk saling mengenal. Jadi dia tidak lagi membuat kata-kata konsep pernikahan, tetapi menjadi, pacaran seumur hidup misalnya gitu. Itu Mmm, menjadi salah satu, lucu juga ya, pilihan juga pengenalan seumur hidup. pengenalan seumur hidup, gue Mhm, pacaran nih sama dia seumur hidup gitu, dia teman mhm, hidup gue, dia mhm, teman perjalanan hidup gue, mhm, gitu kan. mhm. Jadi saya punya ruang untuk bertumbuh, dia juga punya ruang terus untuk bertumbuh, gitu. Oke. Kalau boleh dirangkum, Cin, pendampingan untuk anak yang memulai fase ini nih, mau punya teman deket yang spesial gitu, sebagai orang tua pertama, ya menerima bahwa itu sebagai suatu fase ya, Iya, menerima menuju kedewasaan. betul, Oke, dan heeh, bahwa, kadang yang perlu kita pahami juga adalah bahwa si anak ini adalah pribadi yang berbeda juga dengan kita, mhm, gitu loh. Dia bukan milik kita juga ya, gitu loh. Jadi dia, harus kita beri ruang dan waktu untuk menjadi dirinya sendiri dan bertumbuh juga. mhm, Termasuk bertumbuh dan menjadi dirinya sendiri tidak dengan kita. mmm, Tetapi dengan orang dengan lain, orang lain dengan nantinya, iya, ya, dan kita perlu juga untuk melepaskan itu. Kadang-kadang mhm. yang sulit bagi orang tua adalah melepaskan bahwa anak ini fasenya udah nggak bertumbuh 100% dengan saya aja, Oh ya, gitu. betul. Jadi pertumbuhan itu Dia sekarang ada sudah involve dengan orang lain iya, juga, bertumbuh heeh, sekarang, punya heeh, teman dekat, punya mhm, relationship, dan dia akan bertumbuh di fase itu dengan orang mhm, lain, tidak mhm, hanya dengan saya yang mhm, dikit-dikit, "Oh, mami," dikit-dikit, mhm, papa, dikit-dikit apa gitu kan. mhm, Jadi, kita harus berani juga untuk melepaskan itu, mhm. gitu. Itu Dan sih. tadi 2 poin penting yang Cinde bilang tadi aku catat adalah self love, Yap, anak-anak itu harus diajarin untuk mencintai diri sendiri, supaya dia bisa bawa aura positif juga ke betul. orang lain. Lalu sebagai orang tua kita perlu evaluasi ya, Betul, ketika tentu. anak tuh pacaran malah kok kayak nggak bahagia gitu ya. Kita Betul, tanya lagi, "Gimana yes. kamu dengan dia perkembangannya?" Iya, Itu ya, itu tuh betul. yang menurut aku baru sih Mhm, ya, kita dan bantu evaluasi. evaluasi itu, apa, dalam semua relationship ya sebenarnya. Itu perlu kita Mmm, mengevaluasi. Bukan berarti orangnya terus kita ajak ngomong, terus kita mengevaluasi gini tuh, enggak. Kita terutama evaluasi dulu terhadap mhm, relationship itu sendiri, ini sebenarnya sehat nggak ya buat saya? Gitu. Kalau nggak sehat mhm, buat saya, ini seperti apa, ada mhm, yang mengganjal dengan saya, mhm, di hati saya ini ada yang ganjil gitu. Kita juga perlu jelasin ke si anak, mhm, kalau kamu perasaannya itu tidak nyaman, iya, kalau perasaan kamu tuh ada yang ganjil, mhm, atau perasaan kamu tuh kayak kamu tertekan atau mhm. merasa takut, berarti kamu perlu nih, kapan sih kamu perlu mengevaluasi relationship tersebut, dan kemudian bicara Oh, iya, gitu. iya, 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 iya. Anak juga diajak untuk mengevaluasi ya, Betul. jangan cuma nerima apa yang terjadi, tapi juga kita semua butuh bahagia ya. Iya, Makanya ketika ada yang salah, evaluasi lagi hubungan itu harus gitu. seperti apa, ya.
Kayak Oke. gitu. Oke, thank you banget ya, Cin. Sama-sama. Heeh, banyak hal barulah kita dapat dari sini ya, gitu. Jadi pacaran tuh nggak pikiran, "Aku nanti nikahnya sama dia." Bukan Kan ya, karena itu adalah pacarannya berapa banyak, heeh, kan kita nggak tahu kan? kan. Itu ya, Ingat loh anak pacaran itu belajar adalah tuh proses bertumbuh kan, terus gitu. bertumbuh ya, dan kita orang tua mau nggak mau harus terima juga gitu, sebagai fase mereka gitu ya. Oke, thank you Oke, banget ya, sama-sama, sehat-sehat semua. Oke, Cak. bye.